Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like fire. In the shit, I'll bury your side. Hey, things in my pocket getting boring. Shit, if I buy. If I couldn't tell you what am I feeling, in the shit, I'll bury your side. Minggu lalu, kita telah belajar menyimpulkan teks tanggapan kritis. Kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan kritis. Seperti jenis teks lainnya, teks tanggapan kritis pun memiliki struktur yang harus kalian ketahui. Ada 3 bagian dalam teks tanggapan kritis, yaitu 1. Konteks, 2. Deskripsi, 3. Penilaian. 1. Konteks, yaitu penjelasan tentang keberadaan isu atau objek yang ditanggapi. Bagian konteks dapat dijelaskan melalui judul pengarang, atau bila yang ditanggapi berupa karya sastra, serta identitas lainnya. Bila yang ditanggapi adalah peristiwa atau kegiatan, maka konteks berupa keterangan waktu, tempat, atau perilaku peristiwa tersebut. 2. Deskripsi, berisi tentang informasi yang berkaitan dengan alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan. 3. Penilaian, penegasan ulang atau kesimpulan dalam suatu teks tanggapan kritis. Penilaian berisi pendapat, baik positif atau negatif, kelebihan ataupun kekurangannya. Bahasa yang digunakan ialah berupa kata-kata pujian, kritik, atau saran. Contoh teks tanggapan kritis. Yuk sama-sama kita baca dengan judul Pilih SMA atau SMK. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami kegalauan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Setiap pilihan terdapat berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Menentukan pilihan antara SMA atau SMK tentu harus berdasarkan pada beberapa faktor yang dianggap penting. Strukturnya termasuk konteks. Struktur bagian deskripsi. Memilih di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Misalkan ketika SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial. Begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Sedangkan memilih di SMK setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Dilihat dari segi praktik lapangan SMA, lebih menekankan pada teori daripada praktik lapangan. Bila ada praktik, itu hanya untuk mata pelajaran tertentu yang membutuhkan praktik saja. Sedangkan di SMK, pelajaran yang diberikan fokus pada kegiatan praktik dibandingkan teori. Sebenarnya, SMK pun juga dapat melanjutkan di perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Sedangkan SMA dapat memilih jurusan manapun yang sesuai dengan bidangnya. Namun, dalam dunia pekerjaan, SMK akan lebih mudah dalam mencari kerja, sebab siswa SMK sudah memiliki keahlian tertentu. Sedangkan SMA akan kesulitan dalam memilih pekerjaan karena jurusannya yang bersifat umum. Struktur bagian penilaian. Melihat beberapa pertimbangan di atas bahwa SMK dapat langsung bekerja,
tetapi juga dapat kuliah. Hanya saja dalam memilih program studi di perguruan tinggi terbatas pada keahlian yang diambil pada waktu SMK. Sedangkan SMA, kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan, asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di SMA. Kebahasan teks tanggapan kritis. 1. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Gabungan dari beberapa kalimat simpleks yang dihubungkan dengan kata penghubung atau tanda koma. Contoh, A. Andi memancing ikan di sungai bersama paman, dan keduanya pulang ke rumah hingga sore hari. B. Dini berbicara dengan suara keras, padahal adiknya sedang tidur. 2. Konjungsi penerang, temporal, dan sebab akibat. Berfungsi untuk menerangkan suatu hal atau perkara. Konjungsi penerang antara lain menggunakan kata bahwa, yaitu, dan yakni. Contoh dalam kalimat A. Mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan smartphone, anak dapat mengakses aplikasi atau web yang berbau pembelajaran dalam jaringan atau daring. B. Ketertarikan terhadap budaya K-pop mempunyai dampak, yakni dampak positif dan negatif. Konjungsi temporal berfungsi untuk menerangkan keterangan waktu. Konjungsi yang biasa dipakai adalah sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh dalam kalimat A. Sejak beberapa tahun ini, remaja di Indonesia kegandrungan musik K-pop. Bahkan, hal ini sudah menjadi hal yang biasa. B. Kemudian film ini berbicara tentang keserakahan tokoh Wak Weceh yang hendak menguruk keuntungan sebesar-besarnya dari popularitas Tina. Konjungsi sebab akibat berfungsi untuk menerangkan tentang sebab akibat ditandai dengan kata sehingga, maka, akibatnya, karena, dan sebab. Contoh, sudah tidak ada lagi hutan di daerah ini, sehingga tidak ada lagi daerah resapan air. B. Sayuran sangat penting bagi tubuh, maka setiap anak harus mengonsumsinya dalam menu makanan sehari-hari. 3. Pernyataan yang mengandung saran atau rekomendasi biasanya terdapat di akhir teks. Pernyataan ini ditandai dengan kata janganlah, harus, hendaknya, perlu. Contoh A. Janganlah sampai kita melupakan musik asli Indonesia. B. Sebagai guru, hendaknya kita lebih bijak dalam memberi label diri kepada siswa. 4. Kata kerja material seperti menghancurkan, menggerus, mengendap, mendorong, menanam, memasuki, membuang, dan lain-lain. Contoh, manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. B. Ketika hujan tiba, air hujan langsung menggerus tanah-tanah puncak, mengalir ke lembah-lembah, mengendap di dasar sungai, dan di dasar bendungan. 5. Kata yang bermakna keadaan, seperti berkurang, sakit parah, menurun, harmonis, membaik, dan lain-lain. Contoh A. Peran Citarum semakin berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia. B. Namun, keadaan Citarum dan anak-anak sungainya sedang sakit parah saat ini. Bahasa yang digunakan untuk pujian dan kritik. Contoh pujian. 1. Kami bangga padamu. Meski memiliki keterbatasan ekonomi, kau berhasil lulus dengan predikat sangat baik. Kau adalah contoh anak bangsa yang memiliki karakter gigih, tidak mudah putus asa. 2. Tidak diragukan lagi kemampuanmu. Ini luar biasa. Lukisan penuh makna berhasil kau sulap, mengandung sejuta makna. Siapapun akan terpanah dengan arti yang terkandung di dalamnya. Contoh kritik.
Kenaikan BBM akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Hal ini karena kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan harga-harga lain serta tarif angkutan. Nasib rakyat kecil semakin di ujung tanduk. 2. Hari ini kamu telah mencatat rekor terbaru dengan berhasil sampai finish selama 3 detik. Hanya saja, kamu harus menjaga posisi ketika sedang berada di tikungan. Gunakan teknik pengereman yang baik agar menjaga kecepatan motormu. Bacalah teks tanggapan kritis ini dengan saksama untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Kawaii girl in that white, on my right, you're in my sight. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, bury your side. Hey, things in my pocket getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all my feeling, you're in the shit out, bury your pride. That shit too high, can't go down on too low. Say something too loud, whispering my ears now. Hold up, hang up, finding better moments. Slowly, show me better movements. Screaming like an arrow. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.